wajib mengembangkan beberapa cara agar kamu memiliki sikap pantang menyerah untuk mencapai kesuksesan. Lantas bagaimana nih cara mengembangkan sikap pantang menyerah untuk mencapai kesuksesan? Halo guys, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Queen Vintra, tempat membahas tentang kehidupan, inspirasi, informasi menarik, tips dan trik, dan lain-lain. Semua kita bahas di channel ini ya guys. Apakah saat ini kamu sedang berada pada masalah yang datang bertubi-tubi dan merasa tidak ada jalan keluar? Jika iya, di tengah beban tersebut, mungkin terlintas di pikiran kamu rasa ingin menyerah. Sayangnya, sangat tidak baik jika kamu hanya menghabiskan waktu untuk berputus asa. Orang yang pantang menyerah akan tetap gigih meski banyak rintangan dan hambatan. Oleh karena itu, kamu wajib mengembangkan beberapa cara agar kamu memiliki sikap pantang menyerah untuk mencapai kesuksesan. Lantas bagaimana nih cara mengembangkan sikap pantang menyerah untuk mencapai kesuksesan? Yuk simak video ini sampai habis ya guys. Sebelum kita lanjut, video ini jangan lupa untuk like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan untuk konten selanjutnya ya guys. Let's go! Poin pertama yaitu mengambil hikmah dari setiap kegagalan yang pernah dialami. Ketika kamu ingin menyerah, ingat bahwa ada banyak hal-hal seperti di sekitar kamu yang seharusnya diperjuangkan. Untuk memiliki sikap pantang menyerah, kamu perlu mencari hikmah di balik masalah yang dihadapi. Ada baiknya untuk belajar dari peristiwa tersebut dan mengevaluasi proses penyebab kegagalan. Setiap kegagalan pasti ada pelajaran yang dapat diambil. Selain itu, kegagalan juga dapat menjadi batu loncatan untuk melompat lebih jauh lagi. Poin selanjutnya yaitu poin yang kedua, berpikir kreatif dan memiliki strategi yang baru. Sikap pantang menyerah harus diwujudkan dalam tindakan. Cara untuk memiliki sikap pantang menyerah selanjutnya adalah melakukan sesuatu untuk bisa melewati tantangan yang dihadapi. Cobalah berpikir kreatif dengan berusaha melihat sesuatu dari kacamata dan perspektif yang berbeda. Dengan berpikir kreatif, kamu mampu untuk menangkap kesempatan-kesempatan yang tidak biasa. Usahakan melakukan proses penyelesaian masalah yang lebih kreatif dan memikirkan strategi baru. Poin selanjutnya yaitu poin yang ketiga, selalu memotivasi diri sendiri. Mungkin banyak orang yang takut akan kegagalan dan akhirnya menyerah begitu saja. Namun, sebaiknya kamu tidak menghindari kegagalan tersebut dan menyerahkan emosi negatif yang dirasakan untuk menjadi suatu dorongan. Mulai sekarang, usahakanlah selalu memotivasi diri sendiri, tanamkan segala hal yang positif dalam pikiran dan benak kamu. Ini termasuk untuk selalu berusaha dan tidak mudah menyerah. Poin selanjutnya yaitu poin keempat, membiarkan ucapan orang lain yang ingin menjatuhkan kamu. Sebenarnya hanya kamu yang tahu seberapa besar kemampuan dan sejauh mana sudah menuju tujuan yang dicapai. Ketika alami kegagalan, jadi jangan biarkan ucapan orang lain yang merendahkan kamu. Biarkan saja semua pembicaraan orang, anggap saja semua itu hanya angin lalu. Sebab ucapan orang lain akan memiliki dampak psikolog negatif pada mental jika kamu terlalu banyak memikirkannya. Poin selanjutnya yaitu poin kelima, tetap optimis dan merubah pola pikir. Untuk memiliki sikap pantang menyerah, selanjutnya adalah selalu berusaha berpikir optimis. Hal ini memang tidak mudah dilakukan dalam masa-masa yang sulit. Tetapi sikap optimis penting untuk membuat kamu menjadi orang yang tangguh. Menjadi optimis yang dimaksud adalah merubah pola pikir. Jika sebelumnya kegagalan merupakan momok bagi pikiran kamu, sekarang waktunya berpikir bahwa masalah yang dialami hanyalah sementara. Yakinkan diri sendiri bahwa kamu bisa meraih apa yang menjadi tujuan selanjutnya. Poin selanjutnya yaitu poin yang keenam, jangan sesali kegagalan. Diperlukan usaha yang keras untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Meskipun dalam proses, kita sering dihadapkan dengan berbagai rintangan yang berujung kegagalan. Jangan menyesal ya guys, karena itu sudah menjadi bagian dari proses kehidupan.
Dalam keadaan seperti ini, sobat pintar bisa belajar cara melatih sikap pantang menyerah. Kegagalan itu pasti ada, namun jangan sampai kegagalan terjadi berulang kali pada usahamu. Jadikan kegagalan yang pernah sobat pintar alami menjadi sebuah pembelajaran yang proses sobat pintar ke depannya. Sehingga sobat pintar tidak mengulangi hal yang membuat sobat pintar gagal lagi. Poin selanjutnya yaitu poin yang ketujuh, tetap optimis. Memiliki sikap optimis juga sangat berpengaruh pada cara melatih sikap pantang menyerah. Pikiran positif yang dihasilkan dari sikap optimis bisa membuat sobat pintar berpikir lebih tenang untuk menemukan jalan keluar untuk masalahmu. Hal ini bisa memudahkan sobat pintar untuk membangkitkan lagi semangat yang sempat pudar karena kegagalan. Yakinlah, selalu ada jalan keluar untuk setiap masalah. Sobat pintar hanya perlu berpikir tenang dan tidak banyak mengeluh. Cara sederhana untuk membangun optimisme adalah dengan melakukan hal-hal yang sobat pintar sukai. Misalnya membaca, menulis, menonton film, dan hal-hal positif lainnya. Poin selanjutnya yaitu poin yang ke-8. Bersikap tenang dan mencoba berpikir kreatif. Mungkin ada yang salah dengan proses yang sobat pintar lakukan, sehingga sobat pintar harus merasakan kegagalan. Cobalah untuk berpikir tenang dan menemukan apa yang salah dengan prosesmu. Buatlah catatan kecil untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan proses yang sobat pintar jalankan. Setelah menemukan apa yang salah, cobalah untuk mencari jalan keluar yang lebih kreatif untuk masalah sobat pintar. Dari sini, sobat pintar bisa belajar bagaimana menghadapi masalah jika ada masalah lain yang muncul di kemudian hari. Poin selanjutnya yaitu poin ke-9. Percaya pada kemampuan diri. Hanya sobat pintar yang tahu kekuatan sobat pintar. Percayalah bahwa kemampuan yang sobat pintar miliki bisa mengeluarkanmu dari masalah yang dihadapi. Sobat pintar hanya perlu percaya diri dan yakin bahwa masalah ini akan segera berakhir. Kelebihan dan kekurangan seseorang berbeda-beda, termasuk sobat pintar dan kemampuan temanmu. Jangan minder pada kemampuan yang dimiliki orang lain. Memaksimalkan kemampuan diri untuk menjadikan dirimu lebih kuat dan percaya diri. Dengan menemukan rasa percaya diri, sobat pintar bisa lebih mudah sebagai cara melatih sikap pantang menyerah. Poin selanjutnya yaitu poin ke-10, melakukan sebuah tindakan. Pantang menyerah bukan hanya sebuah wacana yang sobat pintar tulis di buku catatan. Sobat pintar perlu melakukan sesuatu untuk mengakhiri masalah sobat pintar. Sebagus apapun rencana sobat pintar, percuma saja kalau tidak ada tindakan yang sobat pintar lakukan. Mengambil sebuah tindakan untuk menyelesaikan masalah merupakan bentuk pantang menyerah yang sebenarnya. Jadi sobat pintar tidak berlarut-larut dalam masalah yang sama. Lagi pula, jika sobat pintar berdiam diri terus-menerus, sobat pintar akan semakin larut pada penyesalan akibat kegagalan yang sobat pintar alami. Poin selanjutnya yaitu poin yang ke-11. Berani menghadapi tantangan. Setelah satu masalahmu selesai, bukan berarti masalah sobat pintar benar-benar berakhir. Akan ada tantangan selanjutnya yang harus sobat pintar hadapi di kemudian hari. Beranikan diri untuk menghadapi setiap tantangan yang ada di depan sobat pintar. Jika sobat pintar bisa melaluinya dengan caramu sendiri, itu berarti kualitas sobat pintar sudah upgrade dari sebelumnya. Munculnya tantangan bukan berarti dunia tidak mendukung prosesmu. Akan tetapi, memberikan sobat pintar kesempatan untuk belajar lebih banyak. Melatih sikap pantang menyerah memang perlu dilakukan agar kita terbiasa menyelesaikan masalah tanpa banyak mengeluh. Itulah beberapa cara yang bisa sobat pintar lakukan untuk melatih sikap pantang menyerah. Pedihnya kegagalan bisa sobat pintar obati dengan sikap pantang menyerah. Oke guys, itulah beberapa poin cara bijak agar memiliki sikap pantang menyerah. Semoga video ini bisa membantu sobat agar tidak mudah menyerah ya guys. Namun tidak lupa kita juga harus berusaha memperbaiki diri dan berdoa. Karena urusan asmara, kesehatan dan rezeki berasal dari Tuhan Yang Maha Esa.
Terima kasih telah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe sebanyak-banyaknya agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya ya. Sampai jumpa.